Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siap. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Ada. Saya absen terlebih dahulu ya. Ya. Ayunita, Sakit. Desi Aulia, Dewanti, Dewi Sintawati, Hadir, Bu. Eka Nafisa, Sakit. Vika Karoma, Hadir, Bu. Fitria, Hendra, Jessica, Sakit, Bu. Muhammad Rafi Aminuddin, Muhammad Rizky, Madina, Hadir, Bu. Nailatul Jannah, Hadir, Bu. Nuril, Prasetyo, Tri Rizamelia, Hadir. Rifani, Hadir. Sally Agustin, Hadir. Sofiatun Nikmah, Silvi, Siti Isaro, Hadir. Syafitri Nurhalisa, Hadir. Trisno. Jadi yang tidak masuk sebanyak 3 orang ya. Kita doakan semoga yang hari ini masih sakit segera diberi kesembuhan biar besok bisa masuk kembali seperti semula. Amin. Nah, sebelum kita memulai untuk pelajaran, saya minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Kalau sudah, kalian cek seragam kalian, apakah sudah rapi, baju sudah dimasukkan semua? Kalau sudah, dicek juga lingkungan di sekitar kalian, apakah masih ada sampah yang berserakan, atau buku masih belum pada tempatnya mungkin? Oke, sudah. Oke, kalau sudah semuanya, berarti kalian sudah siap untuk belajar dengan saya. Silahkan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi yang kita pelajari kepada minggu lalu. Masih ingatkah kalian apa sih yang dinamakan dengan suhu? Suhu adalah derajat panas atau dingin dari suatu benda. Bagus. Yang lain mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapat yang lain? Suhu adalah derajat panas atau dingin dari suatu benda. Kalau sudah belajar suhu, kemarin kita sudah juga belajar tentang kalor. Apa sih kalor itu? Ya, coba. Energi panas yang dipindahkan dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagus ya. Kalor juga sudah kita ke perubahan wujud zat. Kemarin ya, ada yang membeku, ada yang mencair, ada yang menyublim. Ya, kita sudah belajar tentang apa sih suhu itu, kalor apa, perubahan wujud zat. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini sangat berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Kita hari ini akan belajar tentang perpindahan kalor. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian ikut kegiatan pramuka? Nah, kalau ikut kegiatan pramuka, pastinya kalian pernah kemah dong. Ya. Ketika acara malam biasanya identik dengan
Api unggun. Api unggun, menyalakan api unggun. Apa sih yang kalian rasakan ketika kalian berada di sekitar api unggun? Panas. Hangat. Ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini karena berhubungan dengan perpindahan kalor, maka kita akan mempelajari juga prosesnya bagaimana hangat dari api unggun ini bisa sampai ke tubuh kita. Tujuan pembelajaran kali ini adalah, bisa dilihat ya di slide. Nah, yang pertama tujuannya, setelah melakukan percobaan dan diskusi, diharapkan peserta didik mampu menganalisis proses terjadinya perpindahan kalor, baik secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi dengan tepat. Yang kedua, setelah mempelajari bahan ajar dan diskusi, diharapkan peserta didik mampu menguraikan penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan dan diskusi secara berkelompok, diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan perbedaan masing-masing perpindahan kalor dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar tentang perpindahan kalor? Kalian sudah tahu tujuannya, berarti kalian juga harus tahu manfaatnya. Apa manfaatnya? Yang pertama, apa manfaatnya? Dapat mengetahui ketiga perbedaan dari perpindahan kalor. Selain itu, kalian juga dapat nanti menyimpulkan bahwa kalor itu penerapannya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Di sini sebelum kita melangkah untuk kegiatan selanjutnya, saya ingin kalian melakukan yang namanya asesmen diagnostis. Artinya, ini merupakan syarat bagi Bu Maya nanti untuk mengelompokkan kalian, karena dalam pembelajaran nanti kita akan melalui serangkaian kegiatan. Nah, di sini saya minta kalian memanfaatkan HP kalian, buka di grup kelas. Di situ sudah saya share tentang soal pretest yang kalian akan kerjakan setelah ini. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut? Tidak ada ya? Bisa diterima ya? Oke, silahkan kalian mengerjakan soalnya. Saya beri waktu sekitar mungkin 5 menit cukup ya? Oke, silahkan kerjakan terlebih dahulu. Apakah ada yang kesulitan ketika membuka link soal? Bisa terbuka semua dengan baik? Oke, silakan dikerjakan ya.
Sudah selesai semua? Sudah. Apakah masih ada yang belum? Belum. Sudah? Sudah selesai semua ya? Oke, mari kita lihat hasil dari asesmen diagnostis kalian. Nah, di layar tampak ya bahwa dari sekitar 20 anak kan yang masuk hari ini ya, masih banyak yang mendapatkan nilai yang di bawah KKM. Ya, di situ nampak bahwa kalian masih belum memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Makanya dari itu kita perlu untuk lebih mendalami lagi materi tentang perpindahan kalor. Nah, apa saja yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran kali ini sehingga tujuan yang tadi Bu Maya sampaikan tercapai? Nanti kalian dari hasil asesmen ini saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya. Karena ada 20 anak, saya membaginya menjadi 4 kelompok. Yang masuk hari ini kan 20 kan ya? Jadi saya membagi dalam bentuk 4 kelompok yang terdiri dari masing-masing kelompok itu 5 anak dengan gaya belajar yang berbeda, dengan kemampuan awal yang berbeda. Nanti setelah dibagi kelompoknya, Bu Maya akan menyampaikan masalah yang akan kita pecahkan dan pelajari cara penyelesaiannya. Setelah itu, kalian boleh nanti dengan kelompoknya melaksanakan praktikum sederhana. Alat dan bahannya sudah saya sediakan di depan. Tinggal kalian mengikuti LKPD yang nanti akan saya bagikan. Setelah melaksanakan praktikum, nanti kalian akan berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing dalam menyelesaikan bahan diskusi yang ada di dalam LKPD kalian. Setelah itu, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari belajarnya yang maju kelompok 1 misalkan. Jadi yang kelompok yang lain punya kesempatan untuk menanggapi dan bertanya kepada kelompok 1. Nanti secara bergiliran seperti itu ya. Kalau sudah selesai, kita akan melaksanakan kesimpulan, refleksi, dan akan juga melaksanakan asesmen akhir atau post test. Perlu diingat, ketika nanti kalian berdiskusi dan presentasi, Bu Maya nanti akan melakukan yang namanya asesmen formatif. Jadi selama kegiatan berlangsung, saya akan melakukan penilaian. Jadi saya harapkan semua dari anggota kelompok ini paham dengan tugas masing-masing dan aktif dalam kelompoknya masing-masing. Bisa diterima? Bisa. Mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut? Sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, berarti langkah selanjutnya adalah kita akan orientasi kepada masalah. Nah, saya punya infografis ya di sini ya. Di sini ada infografis yang menunjukkan bahwa inilah nanti yang akan kalian laksanakan prakteknya untuk menentukan, untuk mengamati gejala perpindahan kalor untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD-nya.
Di situ ada mentega, ada sendok, ada korek, dan juga ada lilin. Apa sih yang akan terjadi ketika kita mengambil sedikit mentega, kita taruh di ujung sendok, kemudian kita menyalakan lilin dengan korek api ini. Setelah itu kalian menaruh sendok yang sudah ada menteganya di atas lilin yang sudah menyala. Bisa diterima? Bisa. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Nah, masalahnya nanti akan ada di dalam LKPD yang akan saya bagikan setelah ini. Saya mohon untuk kalian semua, ketika kalian nanti mengalami kesulitan, boleh bertanya ya, angkat tangan dan bertanya kepada Bu Maya. Kalau sudah di sini, saya juga menyediakan berbagai bahan ajar sesuai dari hasil asesmen tadi, bahwa di kelas ini ada hanya gaya belajar visual dan audio. Jadi saya hanya menyediakan yang pertama video pembelajaran, yang kedua PPT, yang ketiga e-modul, yang selanjutnya juga ada MP3 khusus anak yang memiliki gaya belajar auditori. Bisa diterima? Bisa. Jadi karena kalian sudah paham dengan gaya belajar kalian masing-masing, gunakanlah bahan ajar yang sudah Bu Maya sediakan. Untuk link bahan ajarnya sudah saya share di grup kelas masing-masing. Tinggal kalian buka lewat HP-nya kalian masing-masing. Kalau sudah, kalian duduk dengan kelompoknya ya. Duduk dengan kelompoknya. Pembagian kelompoknya juga sudah saya share di grup WA. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya, berarti nanti kita akan melaksanakan percobaan. Mungkin salah satu dari kalian bisa maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Kelompok 1 boleh mengambil ya. Kelompok 2 mungkin? Sudah? LKPD-nya sudah dapat semua ya? Sudah. Bahan untuk prakteknya sudah semua? Silahkan kalian baca terlebih dahulu langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan dalam menyelesaikan permasalahan hari ini. Manfaatkan bahan ajar yang sudah saya sediakan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Yang auditori ada link MP3, yang audio visual bisa pakai YouTube. Silahkan kalian buka bahan ajarnya masing-masing. Sudah dibuka, Hendra? Ya, kamu kan punya gaya belajar ya? Audio visual. Oh, auditori ya, Hendra ya? Silahkan dibuka. Lisa?
Udah dibuka MP3-nya. Kamu auditori kan ya? Iya. Oke. Rizky mungkin sambil lakukan percobaannya sudah. Bunaya. Minta tisu. Oh iya boleh, silakan. Mungkin anggota kelompok lain butuh tisu nanti. Ambil secukupnya sudah buat nanti. Enggak terlalu banyak. Enggak. Iya, wis segitu. Cukup ya? Kurang paling banyak. Kurang. Ini kelompok 1 ya? Satu ya. Bisa dimulai. Mulai. Sesuai ikuti langkah-langkah sesuai yang ada di LKPD kalian. Ini Rizky, Riris, Lisa, Siti, Desi. oh iya. Cair ya. Ada yang kebanyakan ya sih? Enggak sih. Enggak apa-apa. Soalnya cair. Terus ada sematangan. Enggak usah ditulis. Kalian amati ya apa yang terjadi. Kalau sudah kalian nanti jawab, bisa langsung jawab di situ. Apa yang kalian amati ini. Awas pelan-pelan, panas ya. Ada bunyi. Awas. Awas panas. Nanti kan aja di sini. Kelompok 2, anggotanya Hendra, Rifani, Awas panas. Keren. oke, Iwanti ya. Cair ya. Itu kan dibuat makanan. Kamu. Enggak mau. Enggak, panas. Enggak suka aku. Coba pegangnya panas. Terus itu dibuat deh. Dibuang kemana? Baunya dibuang. Dimakan kemana? Sudah. Ayo Oke. diisi. Ini kelompok 4. Anggotanya Naila, Heli, Madina, Hilfi. Oke. Taruh sini. Meleleh enggak? Kita periksa dulu. Oh iya, minta dulu. Muhammad. Kalian sudah Tumpah praktek ya? Ya. yang hitam. Ini anggota kelompok dari 2 ya. Ada Pras, ada Trisno, Sofi, oke, Nuril ya. Awas. Ini jangka juga ya. Panas. Enggak panas. Hangat. Ini lap-lapannya. Halo. Lah, panas. Iya. Panas. Nah, ini panas kalau ini loh. Terus kenapa ini kan mejanya oh, panas sudah. Apakah margarin diambil
sendok. Lele. Ayo, jangan ayo. Sih, lagi dulu. Beresin ini dulu ya. Ini diajar ini. Aku bagian Kenapa? saja. Kenapa? Oh ya, silahkan. Jangan lupa nama diisi ya, nama anggota kelompoknya diisi. Bentar. Mari semua kerjakan tugas. Kamu gimana? Terus tidak apa-apa, Bis. Terus itu, tidak apa-apa. Bis. Yang minggir aku jatuh. Iya. Ya, oke. Ayo kita kerja. Apakah margarin di ujung sendok akan meleleh? Iya. Lele. Iya. Mengapa? Tidak bisa sini aku. Mengapa margarin di ujung sendok meleleh? Karena Terjadi perubahan. Terjadi apa tadi? Dari yang pertama tadi, pilih, nyalakan, ditaruh mentega, menteganya ngapain? Cair. Kalian isi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD, kalian jawab ya. Iya. Manfaatkan bahan ajar yang ada di yang sudah saya share di grup WA kelas. Ya, Bu. Sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Iya. berarti kan ini jadinya meleleh karena Terjadi perubahan wujud benda. Kan margarin kan padat, jadi perubahan wujud benda dari padat ke cair. Perubahan dari padat ke cair. Dan Ke cair. dan ini Dan ke cair. ini cairnya minuman mentega yang dipanaskan. Karena mentega memperoleh kalori. Karena mentega Memperoleh kalori. memperoleh kalor. Sudah. Wis itu dulu. Ya. Terus Nomor lagi dua. nomor 2. Berikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang contoh perpindahan kalor secara konveksi dan juga radiasi dalam kondisi. Yang ini. Konduksi. Konduksi itu contohnya knalpot panas. Iya. Oh, Terus knalpot itu panas. apa wajan dipanaskan. Goreng. Wajan yang dipanaskan. Panaskan. Terus yang konveksi Konveksi. kayak balon. Kalau tidak ada, Ya, balon udara. kalau ada kesulitan, misalkan kalian boleh bertanya ya. Direbus. Berarti ini sudah bisa berkoordinasi dengan baik dengan timnya masing-masing ya. Ya. Radiasi itu Terus kalau ada kayak panas matahari sampai ke bumi ya sih. iya, panas matahari. Panas. Mulai itu kayak yang di api unggun menghangatkan tubuh dekat sumber api. Berarti menghangatkan tubuh dekat sumber api. Itu tekannya Adalah dari berarti derajat. dua-dua. Iya. So, sekarang nomor 3. Nomor 3.
Jelaskan perbedaan dari perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi. Oh, dari ini berarti perbedaan. Iya. Perbedaan dari ketiga itu. Kalau konduksi itu merupakan Perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel. berarti Tadi konduksi. konduksi. Merupakan Perpindahan kalor. perpindahan kalor Melalui suatu zat. Terus kalau apa itu konveksi? tanpa disertai apa? Perpindahan partikel. Perpindahan kalor. Sekarang konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor Yang disertai salah. yang melalui Perpindahan melalui suatu zat disertai. Berarti kalau konduksi itu tanpa disertai perpindahan partikel. Kalau konveksi disertai perpindahan partikel. ya melalui suatu zat, ya kan? Iya, Perpindahan kalor merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikel. Kalau yang Radiasi. Apa radiasi apa ya? Merupakan perpindahan kalor tanpa melalui media perantara. Kan kayak contohnya panas matahari sampai bumi kan tidak melalui perantara. iya. Iya kan? Iya. Berarti perpindahan Tanpa melalui Sudah sampai ke nomor berapa? media Oh iya, kita lanjut ya. Untuk yang kelompok sini media sudah sampai mana? perantara. Contohnya. Sekarang Silahkan lanjut. Untuk yang kelompoknya Hendra, gitu. temperatur udara di dalam oke, silahkan. kamar dengan air conditioner AC adalah 20 derajat Celcius. Sedangkan suhu Kenapa? Nomor 4 di sini ini kita menentukan bagaimana menghitung laju kalor yang Iya. di bahan ajar sudah Humaya lampirkan bagaimana cara menghitungnya. Tinggal kalian buka ya, kalian pelajari, diskusikan dengan temanmu. Diskusikan dengan temanmu. Dibuka. Kamu buka. Pakai diketahui. Terus Pastikan ada 3 langkah ya, diketahui, dijawab, ditanya. ditanya dan dijawab. Siap. Oke, lanjut. Kayak itu. ayo apa aja yang diketahui? Ada kesulitan? Diketahui itu Tidak ada. Sebentar. sama dengan ini. K sama dengan 7,5. 7,5. Khusus soal yang nomor 4 yang di LKPD itu memang saya beri soal yang numerasi. Ya, jadi artinya kalian harus menghitung. Kal SM
Ya kayak gini. Ketika kalian butuh bahan ajar atau bacaan yang berhubungan dengan itu, kalian bisa lihat di slide PPT. Sudah saya lampirkan juga bagaimana caranya menentukan laju kalor konveksi, konduksi, konveksi, radiasi. Yang di soal itu menghitung laju kalor secara konveksi ya. Kalian pelajari dulu sebelum mengerjakan soal yang nomor 4. 20 derajat Celcius. Jangan lupa ketika kita mengerjakan soal dalam fisika, kita butuh 3 langkah. Ditanya, diketahui, ditanya, dan juga dijawab. Oh, nyaris kurang. Hanya kurang. 1,5. Kenapa bisa 1,5? Sini wes. Kan angin tuh kan. Iya. Ini ya, 1,5. Bisa ya. 20 sama sekian dulu itu. Kita gratisan ditanya. Yang ditanya apa ini? Hah. Berapa yang mau dihitung? Sebentar. Jangan lupa langkah terakhirnya buat kesimpulan tentang apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil percobaan, dari hasil diskusi dengan anggota kelompok kalian. Taruh di kolom kesimpulan. Apa? Rumusnya Kalau sudah semua, tapi belum ya. Nanti kalau sudah semua, kalian persiapkan untuk presentasi di depan. Delta T. Iya. Delta T. Wes itu rumusnya. Iya. Ini saya. Tadi yang ditanya itu koefisien konveksi. Misalkan rumus berapa yang Jadi ini kan kita hitung berapa sama dia ya kita jadi K terus dikali A. oh Terus dikali Hal sama dengan sama dengan ini kan 7,5 kali 10 itu 7,5 kali 10 terus enggak kali gini kali gimana titik kali titik kali 1,5 kali 10 sama dengan kayak gitu kan 7,5 dikali 10. Kamu ngitung itu? oh ini bis pangkatnya aku sih ngitung sama dasi itu ya aku yang hitung itu ya lagi dua Yang 10 ya, yang 10. berapa Pangkat min 1 kan? Kamu hitung 7,5 kali 10. salah 7,5 kali 15 7,5 75 kali 15 75 kali 15 5 kali 15 1.125.000 berapa? 1.125.000 1125 kali berapa? pangkat 2. Iya. 10 pangkat 2. Iya. Kelompoknya Sofi tinggal yang kesimpulan. Sama Kelompoknya Sally. Oke, lanjut. Ini sama dengan 11,25. Berarti satuannya kal kan? Iya. Sudah. Kesimpulan sudah.
Adalah suatu kesimpulan dari hasil pengamatan dan kalian. Ada yang kesulitan mungkin? Kenapa? Enggak apa-apa tanya. Hasil pengamatan iya. Jadi mentega yang dipanaskan Bahan ajarnya jelas ya? Sudah dilihat semua berarti ya? Oke. Cair karena adanya perpindahan Kelompoknya Rifani sampai mana? Sampai? Coba Bu Maya lihat dulu ya, bentar ya, pinjam ya. yang dilepaskan Silahkan lanjut. oleh suatu benda sehingga Kelompoknya Rizky sudah sampai? Kesimpulan. Oke. sehingga koma ini koma dulu sehingga mentega yang awalnya padat menjadi cair ketika dipanaskan sehingga mentega yang awalnya berwujud padat menjadi cair ketika dipanaskan. Oke, Bu, sudah. Sudah? Oke, kalian persiapkan untuk presentasi habis ini ya. Kalian kan kelompok pertama, otomatis kalian yang maju pertama. Oke, tidak usah. Mau tanya, Kenapa? ini juga dipresentasikan. Untuk yang nomor 4, kalian anu aja, sebutkan hasilnya saja ya. Ya. Jadi gini nanti dibaca soalnya nanti jawabannya ini sudah. Baca bagian saya Oke, bagi tugas ya. yang bagian pembuka siapa? Bisa. Saya cewek. Pembuka penutup ya. Aku aja yang nulis kalau ada pertanyaannya. Hendra, Bu Maya minta tolong nak sini. Iya sama yang nulis lagi. Iya. Ya, menjawab. Saya bagian Sudah, itu bisa sudah ya. Makasih ya. Aku kesimpulan. Aku memang mau nerang guys. Oke. Berarti nanti aku nomor 1, kamu nomor 2, Nomor 3 Rizky. Iya. nomor 3 Rizky wes. Aku. Yang bagian kesimpulan nanti siapa? Guys. Selain kelompok 1, apakah kalian sudah ada yang selesai semua? Kelompok yang lain? Nomor 1. Kelompok 2 sudah? Nomor 4 siapa? Kelompok 3 3 siapa? sudah? 3 sampai 4. Tinggal kelompok 4 ya. Yang kelompok yang sudah, siapkan untuk bahan presentasinya. Kenapa nggak dibalik aja? Rizky nomor 4. Oh, Iya. Ada yang kesulitan? Tidak ada. berarti Siti nomor 3. Oke. 3. Ya. Kamu kesimpulan. Ini kesimpulan. Aku nomor 2 ya. Tadi kesimpulan langsung tutup. Bu, belum kan nanti pasti ada ini. Perlu diingat ya, ketika ada kelompok yang presentasi di depan, kelompok yang lain harus menanggapi dan bertanya ke kelompok yang maju di depan. Oke. Berarti nanti ini Yang jawab gantian. Siapa nanti yang bagian jawab? Aku Pak. Bisa nulis. Ya kamu
Ini sama ini, oke? Oke. Ini kan dari posisinya di depan. Ya, Kan kita baca itu Sofi, kenapa? urut lain nggak sih? Langsung jawaban aja ya. Disebutkan nanti Terus Desi. hasilnya telah melalui perhitungan, kamu sampaikan ini jawabannya. Mungkin bisa kalian baca rumusnya ya, menggunakan rumus mana. Setelah itu kalian sampaikan hasil perhitungannya kalian. Ya, Siapa yang bunga ya? ya kelompok 1 ada apa? Ini bacanya gimana nanti? Oh, kalau yang nomor 4 ya. Ya. Nomor 4 kalian Baca soalnya dulu. Soalnya dulu. soalnya dibaca terlebih dahulu. Setelah itu kalian pakai rumus mana? Setelah itu hasilnya. Hasilnya ini dibaca apa ini? Ini dibaca Mana? Oh. Kalori. kalau yang ini bacanya kan gini, baca 7,5 kali 10. 10 pangkat min 1 kalori per sekon meter kuadrat derajat Celcius. Per sekon meter derajat Celcius. Ya, kelompok 4. Oh, kelompok 3 apa kelompok 4 ini? Ada. Ini langsung dibaca hasilnya ya, rumusnya kamu yang mana? 10 Yang mana? Yang mana? Ini soalnya kamu baca ya. Kalau sudah dibaca, nanti kamu pakai rumusnya. Rumusnya ini, mana rumusnya ini? per Ya. sekon min 2 derajat Celcius. Langsung jawaban. Mana? Ini bacanya 7,5 dikali 10 pangkat min 1 kalori per sekon meter kuadrat derajat Celcius. Bisa dipahami? Bukan min. Ini bacanya Itu ya. Ini bahasanya dengan rumus ini ya, rumusnya ini ya. Kalian sampaikan nanti di depan. Rumusnya H sama dengan ini ya, K A delta T. Dan setelah dihitung hasilnya ini. Ini kan hasilnya kalian kan 7,5 kali Sekon meter Oke. terpangkat. Per sekon. Mm. Hasilnya ini kan hasilnya Iya. dikaryain biar nanti tidak bingung. 11,25 kalori. Ada. Satuannya kalor kan kalori. Energi kan soalnya. Apa ibu ini bu? Sudah, kelompok 1 sudah siap untuk maju. Ini Kenapa? kalori Kalori per sekon meter kuadrat derajat Celcius. Hati-hati ya ketika pembacaan satuan. Kemarin kan sudah saya ajari tentang satuan. Untuk kelompoknya Sally, kenapa Sally? Nanti aku membawa buku. Dibaca soalnya, rumusnya, ini nih, hasilnya. Akan menjawab nomor Ini bacanya 7,5 kali 10 pangkat min 1 kalori per sekon meter kuadrat derajat Celcius. Kalori per sekon meter kuadrat per sekon meter kuadrat derajat Celcius. siap kan? Siap. 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 Itu dari hasilnya aja ya. Atau kalian mau nulis jawabannya silahkan. Itu saja bu. Ditulis saja. Oke, enak kalau ditulis saja ya. Sepakat kan satu kelas ini untuk ditulis saja? tulis semua. Apanya? Jawabannya. Iya, langsung jawabannya ya. Diketahui, ditanya, dijawab. Yang nomor 4 saja yang ditulis. Ya. Ya, daripada nanti kalian kesulitan ketika pembacaan, alangkah lebih baiknya ditulis saja ya. Ya. Oke. Kalau begitu, ini sudah waktunya presentasi. Kalian sudah siapkah? Siap. Oke. Untuk meningkatkan semangat
Semangat kalian sebelum kita presentasi. Bolehlah kita berdiri terlebih dahulu dong. Siap? Siap. Kita belajar tepuk-tepuk. Ya, kita belajar tepuk-tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Fokus dan konsentrasi. Ulangi lagi ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 5. Oke, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok 1 sudah siap untuk maju, Nak? Siap. Silakan ya. Perhatikan kelompok lain. Perhatikan kelompok lain ya. Tolong geser ke depan. Jangan terlalu mepet ke papan tulis. Yang membuka siapa? Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Syafitri Nurhaliza. Saya Riris Amelia. Saya Desi Aulia. Saya Muhammad Fedia. Saya Siti Isyara. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perpindahan kalori yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Satu, apakah margarin di ujung sendok akan meleleh? Ya, mengapa? Margarin di ujung sendok meleleh karena terjadi perubahan wujud benda dari padat ke cair dan mencairnya mentega yang dipanaskan karena mentega memperoleh kalor. Dua, berikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi dalam tabel berikut. Contoh dari konduksi. Knalpot panas, wajan yang dipanaskan. Contoh dari konveksi, balon udara, air yang direbus. Contoh dari radiasi, panas matahari sampai ke bumi, menghangatkan tubuh dekat sumber api. Jelaskan perbedaan dari perpindahan kalor konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi, perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikel. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui media perantara. 4. Temperatur udara di dalam kamar dengan air conditioner atau AC adalah 20 derajat Celcius. Sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan tersebut 30 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 1,5 meter kuadrat jika koefisien konveksi udara saat itu 7,5 kali 10 pangkat min 1 kalori per sekon meter kuadrat derajat Celcius. Tulis di Mau ditulis. Oke. Sambil Siti nulis yang nomor 5 mungkin ya. Yuk. Silakan tulis dulu. Untuk kelompok selanjutnya mungkin untuk yang soal nomor 4 langsung ditulis ya. Ketika temenmu masih bacakan yang sebelumnya, soal-soal sebelumnya, boleh yang anggota kelompok yang lain
yang belum kebagian untuk berbicara bisa langsung nulis biar agak cepat. Ya, kenapa? Saya yang itu, saya buka itu. Ini saya, terus yang ini saya, ini Iya, Madina. iya, terserah sudah kesepakatan dalam kelompok yang mau menyampaikan siapa. Ini langsung ditulis ya. Kan soalnya dibaca. Enggak usah ditulis, langsung ditulis. Iya. Jadi ketika temanmu ada yang berbicara, satu anak ada yang langsung nulis biar agak cepat ya. Ya. Ketika masih ini yang buka kamu. Iya. Yang lain mungkin bagian nulis ini. Jadi yang Langsung jawabannya. ini nggak usah dibaca. Enggak usah dibaca. Katanya nanti. Misalkan dalam setiap kelompok jawabannya sama, karena sudah ada kelompok satu, kalian hanya nanggepi saja ya. Misalkan jawabannya kalian sama, ya sudah sama Bu hasilnya seperti itu, gitu ya. Biar mempercepat waktunya, biar semua anggota kelompok di sini bisa mempresentasikan hasilnya. Nah, oke, lanjut baca kesimpulannya kalian. Kembali ke posisi semula. Kembali ke posisi semula. Jadi kesimpulannya, mentega yang dipanaskan akan mencair karena adanya perpindahan kalori yang dilepaskan oleh suatu benda sehingga mentega yang awalnya berwujud padat menjadi cair ketika dipanaskan. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin anggota dari kelompok lain mau menanggapi atau bertanya ke kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Itu, silakan Lisa. Lisa, ada yang tanya Lisa? Apa yang dimaksud dengan perpindahan kalori? Apa yang dimaksud? Mungkin saya ulangi ya pertanyaannya ya. Apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor? Kelompok Dari kelompok 2, dari Sofi kelompok 2. Langsung dijawab atau bagaimana? ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi? Iya. Boleh, mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya. Saya batasi 2 pertanyaan aja sudah cukup ya. Oke, silakan. Sudah cukup? Oh, tidak ada, langsung dijawab sudah. Satu, apa yang dimaksud dengan perpindahan kalori? Dari Sofi kelompok 2. Perpindahan kalori adalah proses perpindahan energi panas atau suhu dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke, ada yang mungkin mau menanggapi lagi atau punya pendapat lain atau mau bertanya? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup kalian tutup dan bisa kembali ke
tempatnya lagi. Terima kasih, itu dia presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok 1. Nah, tadi untuk yang kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tadi ada pertanyaan yang cukup menarik. Apa sih itu perpindahan kalor? Nah, tadi sudah dijawab juga oleh kelompok 1 ya. Coba bisa diulangi apa tadi jawabannya? Perpindahan kalor adalah proses perpindahan energi panas atau suhu dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perpindahan kalor itu dari yang bersuhu tinggi, benda yang bersuhu tinggi, menuju ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, lanjut untuk yang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perpindahan kalor yang beranggotakan Prasetyo Afrilianto, Trisno, dan soal ini akan dijawab dan menjelaskan perpindahan kalor yang dijelaskan oleh Trisno. alat dan bahan, lilin, korek api, sendok besi, margarin, penjepit atau kain. Langkah kerja: bakarlah sebatang lilin, letakkan margarin di ujung sendok. Bakarlah batang sendok di atas lilin sambil dijepit. Amati apa yang terjadi. Pertanyaan dan bahan diskusi. Apakah margarin di ujung sendok akan meleleh? Mengapa? Ya, karena logam adalah konduktor yang baik. Panas di gagang sendok pindah ke bagian atas sendok. Ketika ini terjadinya, mentega di atas sendok mulai meleleh dan muncul ke bawah. Dua contoh dalam kehidupan sehari-hari. Konduksi, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. 2. Konveksi, gerakan naik dan turunnya air ketika air dipanaskan. 3. Radiasi, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Jelaskan perbedaan dari perpindahan kalor konduksi, konveksi, dan radiasi. Perbedaannya adalah konduksi merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikel. Empat. Jawabannya sama. Iya, jawabannya sama. Kalian sampaikan ke kelompok yang lain. Sampaikan ke kelompok yang lain bahwa jawabannya sama. Nomor 4. Jawabannya sama seperti kelompok 1. Oke. Jawabannya sama ya, katanya sama. Yang mereka hasilkan sama dengan kelompok 1 tadi. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan. Dari hasil pengamatan kita dalam bahwa perpindahan kalor yang adalah lain, beberapa siapkan untuk jenis, bertanya. yaitu konduksi, konveksi, radiasi.
Konduksi adalah perpindahan panas yang melalui zat perantara tetapi zat perantaranya tidak ikut terpindah. Konveksi adalah perpindahan panas yang melalui zat perantara dan zat perantaranya juga ikut berpindah. Terakhir ya, Radiasi nanti ya majunya ya. berpindahannya panas tanpa zat perantara. Dah, Apakah ada pertanyaan? ya, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yang mau bertanya mungkin? Yang mau bertanya dari kelompok mana? Silahkan dibuka pertanyaan sudah. Siapa? Yang mau bertanya mungkin? Angkat tangannya dong. Yang mau bertanya? Ini, Sally. Silahkan dari kelompok 4 ya. Bagaimana cara mempercepat perpindahan kalor? Bagaimana cara mempercepat proses perpindahan kalor dari Sally, anggota kelompok 4. Mungkin yang lain? Dari kelompok 3 ya. Mengapa margarin bisa meleleh? Bisa diulangi? Mengapa margarin bisa meleleh? Mengapa margarin bisa meleleh? Cukup ya? Saya Bisa akan langsung menjawab Oke. dari kelompok 4. Sally. Bagaimana cara mempercepat perpindahan kalor? Dengan cara menambahkan panas pada sumber panas. Bisa dimengerti? Pertanyaan kedua dari kelompok 3, Fitri. Mengapa margarin bisa meleleh? Karena terjadinya perubahan wujud benda dari padat ke cair. Bisa dimengerti? Mungkin ada yang mau menanggapi lagi atau pertanyaan lagi? Kayaknya menarik sekali nih dari tadi pertanyaannya. Sudah cukup? Cukup. Sudah cukup? Ada yang bertanya kembali mungkin? Sudah ya? Coba kamu tutup sudah. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sudah ada mulai itu ya, materinya sudah agak meluas lagi ya. Dari presentasi kelompok 1 ke kelompok 2, pertanyaannya sudah mulai meluas dari yang awal tadi. Untuk yang kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasilnya. Tadi ada pertanyaan dari Sally dan juga dari kelompok 4 ya tadi ya. Sally tadi bertanya apa? Bagaimana cara mempercepat proses terjadinya perpindahan kalor. Udah betul ya tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 dengan cara menambah sumbernya. Tadi yang kita praktekkan tadi sumbernya apa? Sumbernya nyala dari api yang ada di lilin. Jadi kalau pengen lebih cepat lagi bagaimana caranya? Tambahi. Mungkin lilinnya ditambahi sebanyak 2 atau 3. Berarti nanti lebih cepat. Untuk yang kelompok 4 tadi bertanya apa? Mungkin bisa diulangi Rifani. Untuk kelompok 4 tadi bertanya apa tadi? Kelompok 4. Kenapa margarin bisa meleleh? Kenapa kok bisa meleleh? Karena terjadinya perubahan wujud benda dari padat ke cair. Nah, terjadi proses perubahan wujud benda karena adanya apa? Proses perpindahan kalor tadi. Dari mana? Dari lilin menuju ke sendok dan merubah wujud dan suhu yang ada dalam margarin. Yang awalnya margarin bentuknya apa? Padat. Dia berubah menjadi cair setelah kena panas dari lilin tadi. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, lanjut sekarang ke kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Hendra Hermansyah. Saya Dewi Sintawati. Kami akan mempresentasikan tentang perpindahan kalori yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Apakah pengertian di ujung sendok akan meleleh? Mengapa? Jawab, bisa meleleh karena ujung sendok panas. 2. Berikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi dalam tabel berikut. 1. Contoh konduksi. Ujung panci panas, setrika, es batu yang meleleh saat dipegang. 2. Contoh konveksi. Uap dari teh panas, radiator, terjadinya hujan badai. 3. Contoh radiasi. Sinar matahari sampai ke bumi. 3. Jelaskan perbedaan dari perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi. 1. Konduksi. Perpindahan kalor yang terjadi pada zat padat. 2. Konveksi, yaitu perpindahan kalor yang terjadi pada zat gas yang bergerak tak beraturan. 3. Radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. 4. Temperatur udara di dalam kamar dengan air kondisioner AC adalah 20 derajat Celcius. Sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan tersebut 30 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 1,5 meter kubik jika koefisien konveksi udara saat itu 7,5 kali 10⁻1 m kubik derajat Celcius. Jawabannya sama kelompok 1. Oke, lanjut. Kesimpulan adalah bahwa sendok merupakan konduktor yang baik karena bisa melelehkan mentega yang dipanaskan di atas sendok dengan begini. Ada pertanyaan? Tuh, kelompok 1 sudah siap ternyata dengan pertanyaannya. Bentar ya. Kasih kesempatan untuk Rizky dulu. Apa pengertian radiasi? Apa pengertian dari radiasi? Ini yang lain. Sally lagi bertanya, kelompok kelompok ini mungkin spektakuler ya. Kenapa kok menimbulkan banyak pertanyaan untuk teman-temannya? Ya. Apakah setelah mencair mereka dapat menjadi mata kembali? Tunggu sebentar ya. Ini nanti dilihat waktunya. Takut yang kelompok 4 tidak bagian ya. Terus Sudah cukup ya 3 pertanyaan ya? Masih 2? Itu tadi ada yang tanya. akan mengalami perubahan apa? Saya akan menjawab Mungkin bisa lebih didekatkan. 1. Agak dekat. Apa pengertian radiasi? Perpindahan panas tanpa zat perantara. Perpindahan panas tanpa zat perantara.
Yang dimaksud dari Fanny itu ya. Saya akan menjawab kelompok 4. Kelompok 4 Apakah tadi. setelah mencair, mentega dapat menjadi padat? Mentega dapat kembali menjadi benda padat jika didinginkan. Saya akan menjawab kelompok 4. Kelompok 2. Mentega yang dipanaskan akan mengalami perubahan, akan menjadi cair melalui proses pencairan. Tunggu dulu dong, tunggu dulu. Kesimpulannya tadi sudah kan ya? Oke, silakan agak maju ke depan dulu. Biar enggak senden dulu ya. Oke, coba Rifani baca lagi pertanyaannya terakhir. Dari temanmu? Kelompok 2. Ya, Mentega yang dipanaskan akan mengalami perubahan apa? Akan menjadi cair melalui proses pencairan. oke. Silakan. Sudah cukup ya? Oke, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi untuk kelompok 3 ada yang bertanya, apa sih radiasi? Radiasi termasuk salah satu jenis perpindahan kalor ya, yang cara berpindahnya paling unik. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena tidak membutuhkan yang namanya zat perantara. Contohnya apa kalau radiasi? Tadi yang sudah saya tanyakan di awal ya, api unggun bisa, panasnya bisa sampai ke tubuh kita secara langsung. Terus tadi pertanyaan yang ketiga, kenapa kok mentega meleleh? Kenapa? Yang pertanyaan yang ketiga tadi yang dari kelompok 2. Nah, mentega yang dipanaskan, perubahan wujud apa yang terjadi? Mencair. Ini sudah masuk materi yang sebelumnya ya. Mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari apa ke apa? Dari padat ke cair. Dia butuh kalor tidak? Butuh. Oke, lanjut ke kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Sally Agustin. Saya Madinah Mei Kurniawati. Saya Lailatul Jannah. Saya Siti Puspitarum. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apakah margarin di ujung sendok akan meleleh? Mengapa? Iya, mentega meleleh jika terkena panas. 2. Berikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi dalam tabel berikut. Konduksi adalah knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Pakaian panas terkena disetrika. Contoh konveksi, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Gerakan balon udara, asap cerebong pabrik yang membumbung tinggi. 3. Radiasi, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Pakaian jadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. 3. Jelaskan perbedaan dari perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi.
Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantaranya ikut berpindah. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. 4. Oke, silakan buka pertanyaan. Mungkin satu saja ya untuk kelompok 4 ya. Mengingat waktunya sudah tinggal berapa menit lagi untuk kegiatan penutup. Bisa diterima ya? Oke. Apa ada yang mau ditanyakan? Bagaimana terjadinya proses perpindahan arah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, Tiffany. Bagaimana terjadinya proses perpindahan kalor? Perpindahan kalor terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Bisa dipahami? Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, dari setiap presentasi kelompok ya, bahwa bisa dipahami, mungkin kalian bisa lihat slide, bahwa jenis-jenis perpindahan kalor ada berapa? Ada 3. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, yang ketiga. Nah, konduksi adalah perpindahan kalor yang terjadi biasanya dialami oleh benda yang berwujud apa? Logam. Makanya alat masak ibu-ibu kalian di rumah memanfaatkan yang namanya bahan yang terbuat dari logam. Contohnya aluminium. Kalau konveksi apa? Perpindahan kalor yang terjadi pada umumnya terjadi pada benda gas dan juga cair, makanya disebut dengan perpindahan kalor secara aliran. Untuk ya radiasi terjadi tanpa melalui zat perantara. Tadi sudah disebutkan semua beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang konduksi panas dari knalpot, konveksi contohnya angin darat dan angin laut. Untuk ya radiasi api unggun, mungkin dari sini ada yang tanyakan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah sangat jelas, untuk penghitungannya juga sudah betul semua ya dari jawaban dari masing-masing kelompok. Berarti kalian sudah mulai memahami apa yang dimaksud tentang jenis-jenis kalor, bagaimana penerapannya, dan cara menganalisisnya bagaimana. Untuk selanjutnya, karena kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini, saya minta untuk perwakilan ya, menyampaikan apa sih yang sudah kita dapat hari ini. Oke, Rizky. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah berarti tubuh yang terasa hangat ketika berada di dekat api itu contoh dari radiasi ya? Oke, jadi kesimpulan yang disampaikan Rizky, tubuh terasa hangat adalah contoh dari radiasi. Mungkin perwakilan dari kelompok lain ada yang mau menyatakan. Oke, Madina silahkan. Jenis kalor ada 3. Jenis-jenis kalor ada 3. Jenis-jenis kalor ada 3, katanya Madina. Apa saja Madina? Jenis kalor ada 3. 1. Konduksi, 2. Rekonduksi, 3. Radiasi. Oke. Konveksi. Oke. Mungkin yang lain? Sudah cukup ya kesimpulannya ya? Bahwa radiasi tadi tidak memerlukan zat perantara. Untuk jenis-jenis kalor tadi ada 3. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sebelumnya kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran di sini saya minta kalian untuk mengisi lembar refleksi.
Mungkin saya minta perwakilan bisa langsung menyampaikan refleksi pembelajarannya ya. Nah, bisa kalian langsung sampaikan apa refleksi pembelajaran kali ini? Mungkin dari kelompok 1. Kelompok 1 mungkin. Dilihat dulu. Ambil. Mungkin bisa berdiri, Lisa? Bisa berdiri? Refleksi. Hal baru apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Jadi saya dapat mempelajari tentang perpindahan kalor. Oke. 2. Kesulitan apa yang berlangsung? Apakah ada kesulitan tadi? Tidak ada. Yang tertarik apanya? Media yang digunakan Bu Maya tadi menarik enggak? Menarik. Terus apa harapan kalian untuk selanjutnya? Bisa belajar menggunakan metode pelajaran seperti tadi. Oke, terima kasih ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Lisa. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada saya bahwa tujuan pembelajaran kita sudah terlaksana, kalian buka HP masing-masing, kalian kerjakan link post test yang sudah saya share di grup. Udah mungkin agak cepet ya, karena soalnya sama dengan yang pretest tadi. Sudah selesai semua? Ya. Oke, kalau sudah selesai semua, saya share hasilnya ya. Kita lihat di layar. Tampak bahwa pembelajaran kalian sudah sukses ya. Artinya dari hasil asesmen sumatif kalian, tampak bahwa hampir 75% anak sudah mencapai di atas KKM. Ya. Jadi hanya tinggal 4 anak yang nanti mengikuti remedial. Remedial nanti Bu Maya kasih bimbingan secara individu. Untuk yang sudah melalui nilai di atas KKM, nanti saya akan memberikan pengayaan untuk kalian. Soal pengayaan yang lebih hot lagi, yang lebih tinggi lagi penalarannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dipahami. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi baru ya, yaitu energi. Untuk pertemuan selanjutnya, dan untuk pembelajaran kali ini berarti sudah selesai, cukup sampai di sini. Saya minta kalian membereskan terlebih dahulu. Setelah itu, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran ditutup. Mungkin salah
salah satu dari kalian ada yang memimpin doa? Oke, silakan Sally. Iya. Belum mandi saja, kita berdoa. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.